Iya, jadi mereka pengen menggulingkan Jokowi tapi nggak tahu caranya bagaimana kan. Nah, jadi ya ini yang Samkok itu ya Jenderal Cao Cao itu bilang, saya nggak takut dengan orang pintar, orang jahat. Yang saya takutkan itu musuh yang bodoh, yang goblok. Nah ini orang ini, makanya kita takut orang begini nih. Kan orang-orang begini bisa bumi hangus Indonesia, sekalipun mereka harus mati. Bumi hangus Indonesia mati sama-sama. Nggak mau mikir bagaimana cara hidup sama-sama, tapi mikirnya bagaimana cara mati sama-sama kan. Bandung Lautan Api, kemarin yang Pak Jadi bilang. Indonesia ini dogmanya oleh pokoknya Malang apa rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, Bandung Lautan Api, apa Surabaya itu kemarin Bung Tomo, pokoknya yang bakar yang habis-habisan begitu. Ya, topik hari ini ya sungguh mengingatkan kita bagaimana cara-cara di Indonesia, hampir semua presiden yang memang jatuhnya di dalam bentuk-bentuk yang di demo. Mulai dari Soekarno, Soeharto, juga Gus Dur, dan sekarang Jokowi. Namun, saya melihatnya bahwa tidak ada sebenarnya ground yang kuat atau tidak ada kondisi objektif untuk menjatuhkan Jokowi saat ini. Namun, tidak bisa dianggap remeh juga, karena ya kita semua ketahui di mana pengaruh khilafah telah masuk dalam semua aspek kehidupan di Indonesia, baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, dan terlebih politik. Bahkan di dalam kabinetnya Jokowi ada mereka-mereka yang terlibat. Namun ya memang agak sulit bagi Jokowi sendiri untuk mengklarifikasi karena lingkungan yang sangat kompleks. Di antara lain ya wakil presiden adalah seorang yang tentunya lebih condong kepada ya pengaruh pikir khilafah. Dan yang paling mungkin kita harus suarakan bersama yaitu aksi-aksi demo ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pendana di belakangnya. Dan sebenarnya pendana ini adalah orang-orang yang sama dari dulu. Kan aksi-aksi ini sebenarnya sudah disuarakan oleh orang-orang yang anti Pancasila seperti Rizik, yang mereka suarakan semua sama. Demikian juga YouTuber yang seperti siapa itu? Rizal Ramli. Ya, mereka semua adalah pro khilafah. Bahkan waktu ditangkapnya Munarman dan Rizik, si Refli Harun justru memprotes itu, bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menangkap atau menghukum Rizik. Di sini kita menjadi bingung. Kalau dia mengaku sebagai ahli hukum, seharusnya dia tahu kalau si Ahok yang hanya kepleset bicara dijadikan tersangka dan tidak ada ampun 2 tahun dan tidak ada yang memprotes. Kenapa seorang yang sudah jelas-jelas ingin menjatuhkan pemerintahan yang ada, makar, menghina, dan segala jenis, ya sudahlah, kita ampuni dia di dalam menghina keyakinan kita orang Kristen. Tetapi untuk mana dia menghendaki supaya Jokowi turun, dan jelas-jelas dia berteriak dengan suaranya, sebenarnya modalnya itu suaranya lantang, diikuti oleh para pengikutnya yang geblek dengan takbir. Jadi semuanya ini kita sudah dapat melihat. Dan di atasnya itu siapa? Jadi kita harus berani menyuarakan. Kalau masih ingin Indonesia ada dalam 2024, ya memang harus ditentang orang-orang yang akan naik, yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan di Indonesia dengan pengaruh khilafah. Dan saya yakin betul, nasionalis itu masih banyak sebenarnya di Indonesia. Cuman banyak di antara mereka yang tidak berani bersuara atau tidak
ada ya sarana mungkin untuk menyampaikan. Oleh sebab itu melalui channel Pak Polsang merupakan suatu bagian daripada kita semua untuk yang gubrak untuk menuntut keadilan dan kebenaran dan mempertahankan Indonesia sebagai diversity nation yang mana kita harus menerima itu. Indonesia itu bukan bagian daripada salah satu golongan agama ataupun suku. Jadi tidak ada sesungguhnya istilah mayoritas. Apa itu mayoritas? Itu cuma dipakai di dalam mungkin partai yang bisa menguasai partai yang kecil. Tetapi di dalam kebangsaan kita tidak boleh memakai itu. Tetapi ini merupakan salah satu alat daripada elit-elit politik untuk menekan orang-orang yang tidak mereka inginkan berada di Indonesia. Nampaknya memang begitu, Pak. Kalau saya itu lihat itu A1 sekali, Pak. Memang itu orang-orangnya sama-sama itu pemainnya, intinya lagu lama aransemen baru doang ini. Nampaknya. Tapi sebentar nih, kita coba ya. Ini videonya ini kemarin Zoom-nya nih ya. Ini saya share sekarang. Nah, itu mungkin yang harus menjadi bahan diskusi gitu. Bagaimana rute itu atau bagaimana gambaran setelah atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya begitu, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta gitu dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip, dan juga setelahnya mau apa gitu. Itu kan yang masih jadi sebuah kebingungan akut di. Nah, itu mungkin yang harus menjadi bahan diskusi gitu. Bagaimana rute itu atau bagaimana gambaran setelah atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya begitu, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta gitu dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip, dan juga setelahnya mau apa gitu. Itu kan yang masih jadi sebuah kebingungan akut di. Iya, jadi mereka pengen menggulingkan Jokowi tapi nggak tahu caranya bagaimana kan. Jadi ini yang Samkok itu ya, Jenderal Cao Choi itu bilang, saya nggak takut dengan orang pintar, orang jahat. Yang saya takutkan itu musuh yang bodoh, yang goblok. Nah ini orang ini, makanya kita takut orang begini nih. Kan orang-orang begini bisa bumi hangus Indonesia, sekalipun mereka harus mati. Bumi hangus Indonesia, mati sama-sama. Nggak mau mikir bagaimana cara hidup sama-sama, tapi mikirnya bagaimana cara mati sama-sama kan. Badung lautan api, kemarin yang Pak Jade bilang. Indonesia ini dogmanya oleh dogmanya Malang apa rawe-rawe rantas Malang Putung, Bandung lautan api, apa Surabaya itu kemarin Bung Tomo, pokoknya yang bakar yang habis-habisan begitu. Itu dogmanya yang begitu, yang mati bareng. Nah, itu yang namanya orang bodoh itu loh.